Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di rumah Alena Akbar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih yang sudah ngeklik video aku dan mau nontonin video aku. Terus jangan lupa ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen. Yaudah, ini lanjut. Ini langsung aja diawalin dari aku ngeberesin kamar. Ini kenapa kasurnya ditekuk jadi satu ini bun? Soalnya aku lagi rencana mau ngebagusin kamar ya teman-teman, nggak bagus-bagus banget ya, yang penting nyaman gitu. Jadinya di sini aku tekuk jadi satu. Nanti apa ya, maksudnya sempit apa enggak gitu. Alhamdulillah enggak ya teman-teman ya, masih ada space gitu buat lemari. Dan di sini semalam anak sama suami aku tidur bareng di sini. Jadi kasur yang di depan TV itu ditaruh ke sini, tidur bareng-bareng. Kamarnya ada dua, tapi yang ditempatin kamar ini aja ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki mau ngebagusin kamarnya si kakak, biar si ayah sama si kakak tidur di kamar depan gitu loh. Soalnya sempit banget ya, nggak bisa leluasa. Kita aja kalau tidur udah nggak apa ya, udah nggak rapi gitu. Kalau tidurnya pasti bentuk cicit gitu ya teman-teman ya. Nah ini aku lagi bingung nyariin sapu ada di mana gitu, nggak taunya masih ada di kamar. Dan ini gordennya aku buka. Ini kenapa gordennya aku tali bun? Soalnya anak aku suka banget kalau gordennya dibuka kayak gini tuh sering gelantungan gitu loh. Takutnya tuh paralonnya tuh apa ya, jatuh nimpa dia gitu. Kalau rusak mah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini gordennya juga gorden murah. Aku belinya itu 100 dapat 4 kalau nggak salah ya. Dan ini videonya aku percepat aja supaya teman-teman tuh nggak pada bosan dengan video aku. Dan maaf kalau video aku tuh nggak ada openingnya, nggak ada musiknya ya teman-teman ya. Soalnya mau ngedit itu udah nggak bisa ke pegang HP, udah keduluan sama anak, itu susah ya teman-teman. Dan ini lanjut aku ngerapiin kamarnya si kakak, nggak taunya ada hasil USG abdomen di rumah sakit gitu ya. Aku mau baca penyakit aku gitu. Dan alhamdulillah masya Allah aku berobat di alternatif itu sembuh ya teman-teman ya. Dan tadinya kan aku punya penyakit usus buntu yang harus dioperasi ya. Terus alhamdulillah karena aku nggak mau dioperasi, terus suami juga nggak mau ngebolehin, jadi kita tuh berobatnya di alternatif. Setelah usus buntu udah sembuh, terus batu ginjal udah nggak ada, pokoknya udah sembuh total ya teman-teman. Malah balik lagi ke leher, ada kelenjarnya. Jadi kemarin itu aku habis berobat, jadi alhasil rumah aku berantakan, belum sempet buat beberes rumah, apalagi dapur ini ya teman-teman. Terus pas aku berobat itu alhamdulillah kata mbak tuh nggak apa-apa, tapi sebulan sekali kita harus kontrol ya teman-teman. Ya pokoknya ada aja ya di nasib. Udah usus buntu, udah batu ginjal udah sembuh, malah pindah ke apa ini, leher ya Allah. Pokoknya rasanya tuh pegel, mau nengok itu susah, mau nunduk tuh susah loh teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kemarin udah berobat agak mendingan. Tadinya tuh nggak apa ya, nggak kirain masalah bantal gitu ya, tapi kok udah sebulan pas aku pegang itu ternyata ada apa sih, kayak ada benjolan gitu loh teman-teman, masih kecil, tapi alhamdulillah kata mbak nggak apa-apa, itu kelenjar. Udah lanjut, ini aku mau ngeberesin di area dapur. Pokoknya rumah aku berantakan karena dari kemarin gak aku beresin, soalnya kemarin tuh aku sibuk berobat ya teman-teman ya. Jadi alhasil tinggalin aja pekerjaan. Soalnya aku kalau berobat berangkat jam 6 pagi biar di sana tuh nggak ngantri. Soalnya pasiennya tuh hampir 100-an ya teman-teman ya. Alhamdulillah pas kemarin itu aku dapatnya nomor 22, jadi cepet, setengah hari udah pulang. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya, amin. Terus jangan putus asa, berobat terus pokoknya. Bismillah, semoga bisa sembuh, amin. Mungkin teman-teman ada yang lagi kemo, terus ada yang lagi cuci darah. Kalau udah capek gitu ya, datang aja sih teman-teman di Babatan di Lampung Selatan ya. Itu udah terkenal, bahkan berobatnya tuh, yang berobat itu udah ada di mana-mana ya. Sedikit saran, bukan promosi ya teman-teman ya. Soalnya kemarin tuh aku ketemu pasien yang udah berapa kali cuci darah, hampir 10 kali cuci darah ya teman-teman. Dan katanya tuh kan malah lemes gitu ya. Dan alhamdulillah ada yang ngomongin berobat di situ udah 3 kali
Alhamdulillah udah nggak cuci darah lagi gitu loh teman-teman. Terus ada juga yang kemo-kemo gitu ya. Pokoknya di situ tuh buangan rumah sakit kan udah capek gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah tuh katanya sembuh gitu loh teman-teman. Memang kita harus yakin aja. Percuma kalau kita berbuat nggak yakin ya teman-teman ya. Dan di sini awalnya aku juga kan nggak yakin gitu. Dan alhamdulillah aku udah yakin, udah nggak ada jalan lagi. Alhamdulillah dengan keyakinan aku dan izin Allah aku sembuh ya teman-teman. Kemarin juga ada pasien yang butuh empedu ya teman-teman, divonis mau empedunya tuh mau diangkat gitu karena dia nggak mau. Terus dia juga ada yang ngomongin gitu berobat di situ. Alhamdulillah apa ya, batunya tuh keluar. Pas dia kontrol lagi ke rumah sakit tuh alhamdulillah batunya udah nggak ada gitu teman-teman. Padahal dia tuh udah divonis apa ya, empedunya tuh diangkat gitu ya teman-teman ya, atau nggak punya empedu gitu ya. Dan di sini aku bukan bermaksud untuk nakut-nakutin, aku di sini cuman sharing aja tentang apa ya, cerita pasien-pasien di situ ya teman-teman ya. Bukan bermaksud apa-apa. Dan lanjut, ini tadi aku nyuci iklan dulu, aku mau bikin kerupuk gendar. Tadi kan ada sisa nasi sarapan gitu daripada kebuang. Soalnya si ayah kalau udah dingin tuh nggak mau lagi teman-teman. Dia tuh maunya yang hangat. Jadi di sini aku mau bikin kerupuk gendar. Ini karena sedikit, aku pakai bumbunya Royco aja nih. Biasanya kalau banyak itu aku pakai bumbu ketumbar sama garam, micin, bawang putih, udah gitu aja teman-teman ya. Karena sedikit pakai Royco aja deh. Terus di sini, apakah teman-teman pernah buat kerupuk gendar apalagi yang di Jawa ya? Soalnya kemarin tetangga aku kalau pulang ke Jawa gitu ya pasti oleh-olehnya kerupuk gendar, tapi aneh kerupuk gendarnya tuh rasanya manis gitu loh teman-teman ya. Aku kalau bikin kerupuk gendar tuh pasti yang gurih-gurih karena aku sukanya yang gurih-gurih ya teman-teman. Paling nggak suka tuh yang manis-manis, kurang suka ya teman-teman ya. Jadi di sini aku pasti makannya yang gurih-gurih. Jadi ya itu, kalau gurih-gurih pasti larinya ke ginjal, kalau manis-manis pasti ke diabetes. Jadi siapa bingung ya sebagai manusia ya teman-teman ya. Nah ini udah beres buat kerupuk gendar. Ini aku kukus lagi buat matengin si aciknya teman-teman. Dan lanjut di sini aku nyuci piring lagi. Ini cucian piring aku banyak banget. Dan aku pas nyuci itu nggak taunya HP aku mati karena memorinya penuh ya teman-teman. Suka sebel kalau lagi asik bikin video memorinya penuh, paling sebel banget. Jadi kita pending dulu, kita edit dulu, nanti yang panjang kita hapus, nanti kita lanjut lagi bikin video seperti itu teman-teman. Itu makanan aku sehari-hari kalau mau ngonten ya teman-teman ya. Dan di sini aku nyucinya pakai 3 kali bilasan ya teman-teman. Di bak gede itu warna hitam memang khusus, yang ada kupingnya itu khusus buat nyuci piring, itu yang samping itu buat cuci baju, jadi aku pisahin gitu ya. Terus kalau buat mandi aku ngambil di drum aja, kalau anak-anak pakai baknya dia sendiri gitu, ada baknya teman-teman. Dan di sini tuh ada semalam ada tamu ya teman-teman, jadi nggak enak kalau ada tamu kita nggak masakin, jadi kurang afdol kalau ada tamu kita nggak masak gitu loh teman-teman. Jadi kita makan bareng-bareng kayak bajakan gitu. Pokoknya aku kalau ada tamu pasti aku masak, aku usahain ada nggak ada walaupun masak mie ya teman-teman ya, yang penting makan gitu. Jadi alhasil pagi ini cuciannya banyak banget karena semalam tuh tamu aku mau cuci piring nggak aku bolehin karena nggak ada air, takut nanti malam kita mau apa gitu susah nggak ada air ya. Jadi udah besok paginya aku cuci. Dan itu ada tomat hijau semalam aku rendam pakai sanglet gitu teman-teman ya, soalnya kan ngeri ya, aku petani jadi aku tahu obat-obatnya gitu teman-teman. Jadi sebelum kita masak setidaknya dicuci dulu ya teman-teman, kadang ada yang nggak dicuci. Terus kalau nyuci asal-asal aja ya. Jadi sebelum dimasak atau dibuat bumbu itu dicuci, direndam dulu pakai air hangat ya teman-teman. Soalnya obatnya tuh ngeri weh pokoknya ya. Memang kelihatannya mulus bersih, tapi dibalik itu ada tersisa obat-obatan ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku udah beres, aku mau sholat duha dulu sebelum jemput kakak ke sekolah. Nah segitu aja video dari aku, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu video aku selanjutnya, dan semoga video aku bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.